Artinya setelah dimasukkan ke nilai konversi yang ada, maka dinyatakan lulus dengan nilai A. Artinya nilai A ini akan kita konversi ke total nilai. Setelah dikonversi ke total nilai, maka IP kumulatif setelah nilai disertasi masuk menjadi 3,97. Berdasarkan panduan akademik pasca sarjana, maka saudara dinyatakan dengan yudisium sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Megawati Sangkota SEMM. Saya doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako. Dengan judul disertasi saya adaptasi Agile, Human Resource Management dan budaya lokal pada perusahaan multinasional PT Sal & Son. Harapan selanjutnya untuk peneliti selanjutnya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan ilmu tentang Agile, HRM, dan budaya lokal, khususnya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka akan segera dimulai. Mohon izin tidak mengaktifkan nada dering handphone selama berada dalam ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Al-Khairat, yang kami hormati Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venda Megawati Sangkota NIM C203-22003. Judul disertasi Adaptasi Agile, HRM, dan budaya lokal pada perusahaan multi ekonomi program doktoral dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promo Venda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tadulako. Untuk itu dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adalah Bapak penguji eksternal yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para penguji. Pertama,
Dr. Musakir Tumbulututu, Sarjana Ekonomi sebagai Sekretaris Penguji. Terima kasih Pak Musakir. Yang saya hormati Dr. Samsudin, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Kemudian Profesor Dr. Eli Mawati Rombe, SE MSI. Kemudian Dr. Yobert Cornelius, SE MSI CHRA. Nah, kemudian Dr. Rosida P. Adam, dan satu penguji tidak berkesempatan hadir karena kondisi kesehatannya, yaitu Dr. Idris Aziz, Sarjana Ekonomi M.Hum, saat ini sedang sakit sehingga dia berhalangan hadir. Namun demikian, karena sudah hadir seluruh penguji dan ini sudah quorum, kita akan laksanakan ujian promosi pada hari ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor atas nama Ibu Megawati Sangkota saya nyatakan dibuka dengan tes ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan ujian pada hari ini. Yang saya hormati para penguji, juga para hadirin di sini hadir Rektor Universitas Al-Herat Muhammad Sarjana Ekonomi EP. Terima kasih Rektor hadir. Kebetulan Promovenda ini adalah dosen Unisa ya. Terima kasih. Kemudian Dekan Fakultas Ekonomi Unisa juga terima kasih. Kemudian Dr. Muhammad Umar ya. Seluruh hadirin, keluarga serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir, terima kasih sudah menghadiri ujian promosi hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan ujian promosi atas nama Ibu Megawati. Kemudian untuk pertama saya memberikan kesempatan kepada promotor untuk memberikan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Silakan jawab. MSI sebagai Ketua Penguji, Bapak Dr. Musakir SE MSI sebagai Sekretaris, Bapak Profesor Dr. Roman Syahbudin SE MSI sebagai Penguji Eksternal, Bapak Dr. Samsudin SE MSI sebagai Penguji Internal, Bapak Ibu Profesor Dr. Elimati Rombe SE MSI sebagai penguji anggota, Dr. Yobert Cornelius SE MSI CHRA sebagai penguji anggota, Bapak Dr. Idris SE M.Hum CHRA sebagai promotor yang saat ini belum berkesempatan hadir karena kesehatan, dan saya sendiri sebagai co-promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama tim promotor, izinkanlah saya membacakan pertanggungjawaban akademik saudara Promovenda mulai dari identitas sampai kelayakan disertasi. Identitas Promovenda: nama Promovenda Megawati Sangkota SEMM, NIM C203220003, tempat tanggal lahir Palu 15 Maret 1983, alamat Jalan Gria Perma Blok D nomor 4 Palu. Promovenda merupakan anak kedua dari ayah almarhum
Safrudin Sangkota, Esos, dan Ibu Haja Rosdiana Pangeran. Promovenda memiliki 2 saudara kandung, yakni Gunawan Sangkota, sarjana sosial, dan Jessica Sangkota, sarjana ekonomi akuntansi. Promovenda menyelesaikan pendidikan TK Pertiwi di Palu, Sekolah Dasar SD Bumi Sagu 3 Palu, pendidikan SMP Negeri 4 Palu, pendidikan SMA Negeri 1 Palu tahun 2021. Promovenda menyelesaikan sarjana di Universitas Tadulako pada tahun 2004 dan menyelesaikan S2 di Universitas Tadulako tahun 2007. Promovenda bekerja sebagai dosen dimulai tahun 2009 di Universitas Al-Herat, Palu. Adapun judul disertasi adaptasi Agro-Human Resource Management dan budaya lokal pada perusahaan multinasional. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari Agile HRM. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkait dengan budaya lokal. Yang ketiga, mengkaji penerapan secara integrasi antara Agile HRM dan budaya lokal. Adapun temuan dalam kajian disertasi ini adalah ditemukan sebagai konsepsi, yakni proses integrasi budaya antara nilai-nilai global dan budaya lokal, tidak menggantikan budaya lokal, tetapi mensinergikan nilai-nilai lokal dan praktek HR seperti kepemimpinan adaptif, diskusi kolektif sebelum keputusan tersebut diambil. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, namun kelulusan Promovenda diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi terbuka ini. Demikian pertanggungjawaban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Rosida mewakili promotor sudah menyampaikan tentang pertanggungjawaban akademik. Baik, selanjutnya kita lanjutkan atas permohonan saudari Promovenda, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian adaptasi Agile HRM dan budaya lokal pada perusahaan multinasional PT SAS and Son Indonesia. Kami persilakan sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan Pak Sekretaris. Terima kasih. Izin Ketua Sidang dan hadirin yang kami muliakan. Keputusan Rektor Pascasarjana Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 0038.12/KM/2026 tentang penetapan penguji ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca rekomendasi koordinator program studi ilmu ekonomi tentang komposisi tim promotor dan kopromotor, menimbang bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan disertasi sebagai tugas akhir mahasiswa pascasarjana
Universitas Lago untuk memperoleh gelar doktor strata 3 ilmu ekonomi. Bahwa untuk memenuhi kesempurnaan dalam penulisan disertasi tersebut ditetapkan tim promotor yang syarat untuk yang dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan butir A dan B penyelenggara ditetapkan keputusan direktur. Terbuka atas nama Promovenda Megawati Sangkota NIM C203 22003 program studi doktoral ilmu ekonomi. Judul penelitian adaptasi agile human resource management dan budaya lokal pada perusahaan multinasional PT Sals and Sons Indonesia. Yang saya hormati amatir pelajar Dr. Muzakir SEMSI selaku Sekretaris Sidang Ujian Promosi, Mahathir pelajar Profesor Dr. Romansyah Sahabudin SEMSI selaku penguji eksternal, amatir pelajar Dr. Samsudin SEMSI selaku penguji internal, Mahathir pelajar Profesor Dr. Elimawati Rombe SEMSI selaku penguji, amatir pelajar Dr. Yobert Cornelius SEMSI CHRA selaku penguji, amatir pelajar Dr. Idris SEMHum CHRA selaku penguji dan promotor, amatir pelajar Dr. Rosida P. Adam SEMP selaku penguji dan kopromotor, Dr. Umar Yasin SEMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian disertasi saya yang berjudul Adaptasi Agile Human Resource Management dan Budaya Lokal pada Perusahaan Multinasional PT Sals and Sons Indonesia. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini mengacu pada dinamika globalisasi dan disrupsi digital telah mengubah cara organisasi mengelola sumber daya manusia. Perusahaan tidak hanya menuntut efisiensi, tetapi juga kemampuan beradaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, muncul paradigma Agile Human Resource Management, sebuah pendekatan yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi lintas fungsi, inovasi berkelanjutan, dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Selanjutnya problem statement studi global menurut Newman tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan budaya atau kultur kelas saat prinsip agile diterapkan di masyarakat yang hierarki dan berorientasi harmoni. PT Sals and Sons Indonesia ini adalah anak perusahaan Silvernic di induk perusahaannya di Sri Lanka yang saya teliti di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini memadukan 19 ekspatriat dan kurang lebih 200 tenaga kerja lokal dengan nilai budaya kerja yang berbeda. Selanjutnya problem statement. Yang selanjutnya ada 3 poin utama yang menjadi fokus problem dalam penelitian, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian antara prinsip agile human resource global dengan budaya kerja lokal. Yang kedua, tantangan adaptasi manajerial pada perusahaan multinasional PT Sals and Sons Indonesia.
Yang ketiga, belum adanya model konseptual yang menjelaskan proses integrasi antara Agile HRM dan nilai-nilai budaya lokal. Berdasarkan problem statement, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah: yang pertama, bagaimana penerapan prinsip Agile HRM di PT Sal Ensor Indonesia sebagai perusahaan multinasional yang berorientasi dalam industri kelapa sawit di wilayah Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana nilai-nilai budaya kerja lokal di PT Sal Ensor Indonesia sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi dalam industri kelapa sawit di wilayah Luk Banggai, khususnya di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, bagaimana penerapan integrasi antara Agile HRM dengan nilai-nilai budaya lokal yang diterapkan di PT Sal Ensor Indonesia. Maka gap dan novelty yang didapatkan dari penelitian Agile HRM masih bersifat global dan normatif, dan minimnya pertimbangan konteks budaya lokal. Yang kedua, kajian tentang interaksi Agile HRM dan budaya kolektif dan hierarki pada perusahaan multinasional masih sangat terbatas. Yang ketiga, studi lapangan di PT Sal Ensor Indonesia di Banggai khususnya menunjukkan ketidaksesuaian nilai Agile HRM, yaitu keterbukaan, kecepatan lintas fungsi dalam budaya lokal. Yang keempat, kondisi ini berpotensi memicu resistensi budaya dan inefektivitas operasional. Yang kelima, penelitian ini mengisi celah tersebut melalui konsep global adaptasi HRM global berbasis kearifan lokal Indonesia. Adapun novelty penelitian terletak pada pemahaman Agile HRM sebagai praktik manajerial yang dinegosiasi secara budaya pada level organisasi, khususnya dalam konteks perusahaan multinasional, agribisnis, dan budaya lokal yang kuat. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan konsep global agility yang menjelaskan integrasi ketangkasan global dan nilai-nilai budaya lokal dalam desain implementasi Agile HRM. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 3. Mengatasi dan menjelaskan penerapan prinsip Agile HRM pada PT Sal Ensor Indonesia sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi dalam industri kelapa sawit di wilayah Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai lokal kerja di PT Sal Ensor Indonesia yang beroperasi dalam industri kelapa sawit di Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Juga penelitian yang ketiga, mengkaji penerapan integrasi antara Agile HRM dan nilai-nilai budaya lokal yang diterapkan PT Sal Ensor. Newman tahun 2024 memiliki analisis variabel kultur yang sama dengan Promovenda lakukan. Yang perbedaan antara Newman dan Promovenda lakukan adalah bagian metode analisis. Variabelnya fokus pada kultur kelas di konteks barat dan metodenya kuantitatif. Yang kedua, menurut Hussein tahun 2002, variabelnya human value in Agile dan memiliki menurut Basuki, variabel Agile persamaan dan perbedaannya di Agile leadership.
Selain penelitian terdahulu, disertasi ini mengkaji pada teori yang pertama Agile menurut Beck 2001, yang kedua HRM atau Human Resource Management menurut Russell 2019, yang ketiga Agile HRM menurut Subramania 2022, dan konsep budaya menurut Supaski. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil wawancara, yaitu penerapan Agile Human Resource Management diwawancarai oleh Kepala Departemen, Ekspatriat, karyawan lokal, dan penerapan Agile HRM telah dijalankan sesuai proses adaptasi. Hasil penelitian ini menunjukkan budaya lokal Banggai berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi Agile HRM. Nilai-nilai budaya yang menonjol dan relevan dengan prinsip Agile antara lain gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan data wawancara dikelola menggunakan NVIDIA. Jadi diagram ini menunjukkan adaptasi budaya, kendala, dan solusi manajemen. Hasil analisis data menggunakan NVIDIA bahwa penerapan Agile Human Resource Management di PT Sal & Son Indonesia menerapkan bahwa tahap konseptual menyesuaikan dengan struktur organisasi multinasional dan nilai budaya kerja lokal. Prinsip Agile meliputi fleksibilitas, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Mengingat pembahasan ini mengacu pada nilai-nilai budaya kerja lokal di PT Sal & Son Indonesia, budaya kerja lokal masyarakat Banggai yang sangat berpengaruh terhadap dinamika organisasi di PT Sal & Son Indonesia. Terdapat nilai utama yang menonjol dalam aktivitas sehari-hari, yaitu nilai gotong royong, struktur sosial, kecenderungan, dan keterlibatan. Bagian ini membahas strategi integrasi Agile Human Resource Management dengan budaya kerja lokal yang dikembangkan di PT Sal & Son Indonesia berdasar temuan peneliti. Jadi berdasarkan temuan penelitian, PT Sal & Son Indonesia mengintegrasikan nilai Agile HRM dan budaya lokal Banggai melalui pendekatan adaptif dan konseptual. Strategi integrasi dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi organisasi global dan harmoni sosial lokal. Adapun tantangan utama ialah budaya hierarki, keraguan mengambil keputusan mandiri, ketimbangan pemahaman Agile, keterbatasan komunikasi digital. Strategi yang dilakukan, strategi penanganan, pelatihan lintas budaya, Agile mindset, pembentukan kultur media, tim, leadership, coaching refleksi, dan sistem komunikasi digital. Keterbaruan penelitian ini terletak pada temuan. Yang pertama, konsep utamanya adalah integrasi prinsip Agile HRM dan nilai budaya lokal, dalam hal ini gotong royong, loyalitas, disiplin, menyeimbangkan antara Agile, kinerja, dan harmoni sosial. Nilai lokal berfungsi sebagai penguat langsung praktik Agile, meningkatkan kolaborasi tim, keberanian, inisiatif, efektivitas keputusan, menurunkan rutinitas perubahan. Mekanisme kerja
adalah hubungan timbal-balik antara budaya organisasi dan praktik human resource management, nilai lokal, membangun trust and problem solving, engagement, serta energi karyawan. Agile mindset training konseptual, pembelajaran sosial, forum musyawarah kerja, local champion sebagai penghubung manajemen dan karyawan. Waktu tinggal 3 menit ya, dipercepat. Baik. Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, penelitian menyimpulkan yang pertama, penerapan prinsip Agile Human Resource Management di PT Sal Ensor Indonesia dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi organisasi serta karakter tenaga kerja lokal. Yang kedua, nilai-nilai budaya kerja lokal di PT Sal Ensor Indonesia menjadi faktor dominan dalam membentuk perilaku organisasi dan hubungan kerja budaya lokal masyarakat Banggai yang menekankan pada musyawarah penghormatan terhadap hierarki sosial terbukti berpengaruh besar terhadap gaya komunikasi dan pola pengambilan keputusan serta hubungan antara atasan dan bawah. Kesimpulan yang ketiga, penerapan integrasi antara Agile HRM dan budaya kerja lokal dilakukan melalui pendekatan globalisasi dan manajemen lintas budaya yang integritas antara prinsip Agile Human Resource Management dengan budaya kerja lokal dilakukan melalui strategi globalisasi, yaitu menyesuaikan sistem global dan norma praktek lingkungan tanpa menghilangkan efisiensi keduanya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktik dalam memahami penerapan Agile Human Resource Management. Kontribusi teoritis yang pertama adalah integrasi konsep Agile HRM dengan budaya lokal. Yang kedua, Agile HRM berbasis nilai lokal. Yang ketiga, pengembangan teori adaptasi lintas budaya dalam kerja HRM. Yang keempat, kontribusi pada literatur Human Resource Management multinasional. Kontribusi praktiknya, pedoman implementasi Agile HRM di konteks budaya Indonesia. Yang kedua, rekomendasi pengembangan proses cross-cultural training, dasar penyusunan kebijakan HRM. 4. Strategi pengelolaan hubungan ekspatriat dan karyawan lokal. Yang terakhir, pemanfaatan nilai budaya lokal. Demikian pemaparan disertasi saya ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesempatan diberikan untuk mempresentasikan kerjaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Promovenda menyiapkan catatan-catatan kalau ada masukan untuk perbaikan. Ini saja ada 8 orang penguji yang hadir 7. Semua ini pakar pada bidangnya. Jadi mohon untuk dijawab yang ditanya. Ya, Prof. Enda, siap. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan mempersilakan Bapak Profesor Dr. Romansa Sahabudin, Sarjana Ekonomi MSI. Beliau ini adalah guru besar bidang Human Resource Development pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar pada Prodi Manajemen. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Publikasi Program Pasca Sarjana UIN Makassar. Jabatan yang sama, Prof. Saya dulu pernah juga kerjasama di Pasca ini sebelum menjadi Wakil Rektor. Oke, Prof, dengan hormat saya persilakan dan waktu tidak terbatas. Bantai memang. Pas ada rektornya hadir di sini. Ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Ketua dan penguji sidang promosi ujian hari ini, Bapak Profesor Dr. Yani Nurdin SMSI. Ini menunjukkan bahwa prinsip Agile seperti fleksibilitas kerja, kolaborasi tim,
dan tidak menerapkan proses kaku, tetapi bisa disesuaikan dengan struktur organisasi, norma kerja lokal yang menjunjung tinggi hierarki, musyawarah, dan keharmonisan hubungan kerja. Adapun interaksi antara Agile HRM dan budaya kerja lokal, khususnya di Bangga ini, terlihat jelas secara pengelolaan perusahaan sebagai tim relasi kerja antar ekspatriat dengan tenaga kerja lokal. Ini nilai-nilai budaya seperti gotong royong, loyalitas, penghormatan terhadap integritas, berfungsi sebagai sosial glue yang memperkuat kerja tim, namun sekaligus menuntut penyesuaian terhadap prinsip Agile yang menekankan otonomi individual dengan kecepatan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Agile di PT Sal Ensor Indonesia berkembang membentuk hibrid di mana kelincahan organisasi menjaga tanpa mengabaikan sensitivitas budaya kerja lokal. Adapun hibrid yang dimaksud di sini Pak Prof ialah nilai Agile HRM di mana lebih fleksibel, kolaborasi, komunikasi lebih terbuka, kecepatan mengambil keputusan, dan pembelajaran berkelanjutan. Dan makna hibrid itu sendiri adalah musyawarah penghormatan terhadap hierarki. Tapi demikian Pak Prof. Ya, nggak usah tegang ya. Sebanyak itu. Baik, saya yakin Anda layak menjadi dokter. Si Prof sedang romansa ini. Romansa itu ada kata romantis. Jadi beliau jadi penuh kasih dan sayang. Baik, terima kasih banyak. Seandainya laki-laki tadi tidak hidup romansa, cuma karena perempuan dia lebih romantis. Baik, kita lanjutkan yang berikut. Saya persilakan kepada Dr. Samsudin Sarjana Ekonomi MSI untuk melanjutkan. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia Ketua Profesor Ini atas kesempatan ini. Bahasa Pak Prof tadi hanya satu pertanyaannya, tapi anaknya banyak. Maka saya coba menelusuri salah satu anaknya adalah berupa pertanyaan dari saya, kira-kiranya Ibu Mega pasti bisa menjawabnya dengan tenang. Kan sudah minum tadi ya? Sudah minum kan? Sudah? Baik. Dalam riset ini, seorang periset itu harus menciptakan semacam kontribusi. Ya, maka pertanyaan saya adalah, apa sesungguhnya kontribusi secara teoritis atau secara praktik operasional yang Anda temukan dalam penelitian ini pada objek yang Anda teliti? Baik, terima kasih amat terpelajar Dr. Samsudin SEMSI. Saya coba menjawab. Kontribusi teoris utama penelitian ini yaitu pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia terletak pada pengayaan memperluas tentang human resource management sebagai pendekatan manajemen yang bersifat konseptual dan kultural. Jadi adapun kontribusi utamanya penelitian ini
bahwa praktik manajemen terbentuk melalui interaksi, negosiasi, dan budaya lokal. Jadi konsep dari global agility dan agile kearifan lokal merupakan model sebagai kontribusi konseptual yang baru, dan model ini diperluas dengan teori agile HRM dengan memasukkan dimensi budaya lokal sebagai variabel strategis, bukan sekedar faktor moderasi pasif. Dan kontribusi teoritis juga mengkaji manajemen lintas budaya, khususnya dalam konteks negara berkembang dan sektor non-teknologi. Ya, saya persilakan Dr. Yobert Cornelius, sarjana ekonomi Magister Sains. Silakan Pak Yobert. Ya, terima kasih Prof. Jayani sebagai ketua dan Profesor Indonesia sebagai Megawati ya Purnapenta. Sebenarnya yang saya sampai yang menurut saya sebenarnya saya tinggal, ya, padahal tidak terlalu kaya baik sebenarnya. Ya, Purnapenta, Anda sebenarnya sedang membuat sebuah perbandingan, mendampingkan dua style model pengembangan SDM yang sangat kontradiksi, kan? Ya enggak? Setuju? Agile human resource management itu bicara tentang manajemen secara modern, ya kan? Bayangkan dia modern sudah ada fleksibilitas adaptasi, inovasi sebenarnya. Terus kemudian harus beradaptasi dengan sebuah culture, cara kerja yang sangat tradisional dan konvensional. Ini kan bukan hal yang mudah, kan? Iya, Pak Manang berpen. Yang mudah, kan? Jadi saya berpikir begini. Penelitian Anda ini menarik sekali, karena kenapa? Seolah-olah agile human resource management sedang menurunkan standarnya. Iya, untuk kemudian bisa mengadopsi, bisa beradaptasi dengan pola kerja masyarakat yang notabene sangat tradisional. Iya, kira-kira mana menurut Purnapenta coba? Budaya lokal yang saya gunakan di sini sekumpulan nilai, norma, praktek sosial hidup yang berkembang di masyarakat Banggai secara nyata, yaitu pola komunikasi, pengambilan keputusan, hubungan kerja, musyawarah, penghormatan terhadap hierarki, dan orientasi terhadap harmoni sosial. Budaya lokal ini diposisikan bukan sekedar latar belakang sosial, melainkan faktor aktif yang membentuk dan mempengaruhi praktek pengelolaan sumber daya manusia di PT Sal & Son Indonesia. Nilai-nilai budaya lokal yang coba Purnapenta angkat di sini yaitu tenaga kerja lokal yang merespon kebijakan dari para ekspatriat yang 19 orang ini yang berasal dari Sri Lanka, bagaimana mereka tidak hanya tahu bahwa budaya lokal itu akan mempengaruhi agile HRM ataupun sebaliknya. Jadi nilai-nilai yang dimasukkan dalam agile ke budaya organisasi itu yaitu dua arah, melibatkan proses negosiasi dan adaptasi berkelanjutan. Jadi budaya yang dimaksud ini nilai-nilai norma masyarakat Banggai yang diposisikan sebagai faktor aktif berinteraksi secara dinamis dengan penerapan agile HRM, Human Resource Management. Jadi nilai-nilai gotong royong, musyawarah, penghormatan secara senioritas tidak hanya hadir di kehidupan sosial, tetapi nyata dalam bentuk dinamika organisasi, gaya kepemimpinan di perusahaan multinasional, memposisikan sebagai
tidak diposisikan sebagai hambatan semata begitu Pak Dokter. Jadi dia didesain sebaik mungkin untuk dalam praktik manajemen sumber daya manusia. KB. Pastinya kan bahwa yang namanya agile human resource management pastilah tujuannya mengoptimalkan kan orientasi profit perusahaan kan, dengan mencoba untuk terus meningkatkan sumber dayanya kan, dan kemudian tadi itu bahwa mereka harus masuk dalam satu standar yang beradaptasi dengan dunia kerja yang sangat tradisional ya, gitu ya. Dari alasannya sudah. Yang terakhir ya, salah satu kriteria dalam agile human resource management adalah rekrutmen. Artinya bahwa kenapa agile ini penting sekali berpatokan pada rekrutmen, karena kalau dia salah memilih karyawan maka tentu kesulitan sekali pola model agile, karena ini ketangkasan ya, ketangkasan agile itu membutuhkan satu sumber daya yang sangat cerdas. Nah ini kan tentu ya Pemda ini memang tidak mudah ya, tapi kan punya kontribusi ya. Setelah ini setelah ada ini ada adaptasi, ada perubahan ya, yang lebih bagus begitu. Dan saya kira cukup. Prof. Dari saya sudah bertanya. Ya, kita lanjutkan ke uji berikutnya dengan hormat kepada Profesor Dr. Ilmu Fitrauddin Insinyur MSI, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, selamat berbahagia, kebahagiaan dari kita semua. Pada kesempatan ini, dengan hormat saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Jayadi, Bapak Dr. Nusakir, Bapak Profesor Dr. Romasia, sahabat saya lalu Bapak Dr. Kantuli, Bapak Dr. Robert, dan Ibu Dr. Rosia. Ya, saya senada pertanyaan saya dengan penguji sebelumnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Romasia, Bapak Dr. Samsudi, dan Bapak Dr. Robert Cornelius. Juga ada dua pertanyaan yang senada. Yang pertama, ya, dari Megawati, ya, tentang bagaimana proses integrasi ya antara human resource management dan budaya lokal. Ya, budaya lokal. Jadi integrasi keduanya dilakukan pada PT South and Sons Indonesia. Ya, yang pertama, yang kedua, senada juga tadi mungkin lebih bisa disampaikan fokus. Ada 5 tadi novelty. Ya, novelty utamanya yang dihasilkan dari hasil penelitian ini bagaimana novelty utamanya. Ya, ada di naskah, tapi ya terlalu diberikan panjang lebar. Nah, tolong difokuskan, ditegaskan novelty itu yang ada. Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Baik, mana terbaca Profesor Dr. Ilmu Nawati MBS. Tadi saya coba menjawab. Saya mulai dengan novelty penelitian ini. Ada 5. Yang utamanya itu integrasi prinsip agile HRM dengan nilai budaya lokal, gotong royong, loyalitas, kedisiplinan untuk mengimbangi agile, kinerja, dan harmonisasi. Ada temuan kuncinya, nilai lokal berfungsi sebagai penguat langsung praktek agile, meningkatkan kolaborasi tim, keberanian berinisiatif, efektif keputusan, dan menurunkan resistensi perubahan. Mari saya coba menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana adaptasi agile human resource management berinteraksi dengan budaya lokal Indonesia dalam praktek di PT South and Sons Indonesia. Jadi dalam praktek
pengelolaan SDM-nya PT Salt Enson Indonesia berinteraksi membentuk pola kerja hibrid dengan prinsip lebih fleksibilitas, kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan dari Agile itu sendiri diterapkan secara selektif. Sementara pengambilan keputusan komunikasi disesuaikan dengan norma lokal yang lebih rasionalisme dan berjenjang. Dalam hal ini, kepemimpinan berperan sebagai mediasi yang menjembatani tuntutan secara kecepatan dan otonomi Agile dengan kebutuhan menjaga stabilitas hubungan sosial. Kita lanjutkan dengan Dr. Musakir Tombol Tutuh. Silakan. Bahkan mau ada rektornya di sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Ketua Penguji Profesor Dr. Jainuddin SMSI, Pak Prof. Romansyah, dan seluruh penguji serta hadirin yang kami muliakan. Saya adalah orang yang paling berbangga sampai pada proses akhir daripada usaha beliau dengan berbagai dinamika yang terjadi, sehingga beliau dengan optimis bisa melangkah pada detik hari ini kemudian promosi doktor. Iya. Beliau saya berbangga karena ya, saya kira banyak hal aral melintang justru memperkuat sebagai jati diri beliau. Saudari Promopenda Megawati Sangkota dengan menguji penelitian adaptasi Agile Human Resource Management dan budaya lokal pada perusahaan multinasional PT Salt Enson Indonesia. Saya kira ini menarik. Saya tadi beberapa kali membaca berdasarkan hasil analisis saudari Promopenda. Tadi sudah ditanyakan terkait nilai-nilai budaya kerja lokal Banggai sebagai temuan dan pengaruhnya terhadap praktek kerja sebagai fondasi utama perilaku organisasi. Di mana bisa mereka mengadopsi dan mempraktekkan budaya lokal itu dalam praktek setelah Anda mendalami baik itu dalam riset ini, kemudian bisa menemukan terkait dengan sintesa empiris saudara. Saya minta dijelaskan baik itu secara akademik nilai budaya lokal itu sebagai temuan terhadap praktek kerja sebagai fondasi utama, sekaligus juga bagaimana implementasinya dari ekspatriat, karena mereka kan ini di luar semua budaya kerja ini berbeda. Ya, saya kira itu bagian yang lepas daripada riset ini. Saya ingin tahu seperti apa kedalamannya. Dipersilakan. Terima kasih amat terpelajar Dr. Musakir SMSI. Tapi Pak, saya coba menjawab. Yang pertama, nilai-nilai budaya lokal yang ditemukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap praktek kerjanya. Yang pertama itu nilai kolektivitas itu tercermin dengan kuatnya orientasi pada kebersamaan kerja kelompok. Nilai ini dipraktekkan dengan mendorong para ekspatriat mencoba mempelajari nilai-nilai yang ada khususnya di Indonesia, dalam hal ini Banggai. Mereka coba mendorong bagaimana menghindari konflik. Jadi terbuka dan lebih belajar untuk memanggil ketika karyawan melakukan kesalahan. Tapi di
di negara Sri Lanka khususnya dalam hal ini tempat perusahaan Silver Mill ini, mereka ada diskusi atau musyawarah, tetapi pengambil kebijakan mereka lebih memutuskan secara sepihak apabila pekerja melakukan kesalahan. Tetapi ketika mereka masuk ke negara Indonesia khususnya ini di Sulawesi Tengah, Banggai, mereka mencoba menurunkan dalam hal ini ego. Mereka mencoba menyatukan budaya ini. Mereka mengadaptasi budaya bahwa pentingnya komunikasi antara bawahan dan atasan, sehingga terjadinya kerjasama atau industri ini atau perusahaan ini lebih berkembang lagi. Tadi Pak Dokter. Pak Dr. Muzakir. Ya, penanya selanjutnya dengan hormat ini promotor dan kopromotor beliau ini, Dr. Rosida P. Adam, SEMP. Silakan Ibu Rosida. Baik, terima kasih Prof. Jayani sebagai Ketua sidang. Yang saya banggakan juga adalah Prof. Dr. Romansyah yang penuh dengan romantisme. Mengutip tadi referensi dari Prof. Jayani. Yang saya hormati seluruh tim sukses gitu ya, di bawah kepemimpinan Pak Rektor ini, Ibu Mega, dan selamat Bu Mega ya sudah sampai pada titik akhir sebagai hadiah tahun baru 2006, menyelesaikan program studi S3-nya. Ini luar biasa sebenarnya. Ya mungkin ini juga menginspirasi Pak Rektor bahwa kayaknya 2026 ini mesti ada dari Unisa lagi. Sepertinya beliau ini sekarang ya juniornya tidak ada. Nah jadi nanti Pak Rektor mengirim lagi ke sini. Kalau Pak Umar ya sempat juga dengan Prof. Eli ya. Baik, saya sudah mendengar tadi beberapa pertanyaan dan klarifikasi, mulai dari penguji eksternal dan semua dilahap oleh Promovenda. Kami sebagai tim promotor ini mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh tim penguji dan baik internal maupun eksternal. Tapi sayang promotor saya lagi dalam kondisi kurang sehat, maka 2 jabatan ya tadi ya, berarti remunnya 2 kali ya. Saya pertanyaan cukup satu saja, bahwa novelty itu sebenarnya adalah sebuah kebaharuan yang menjadi temuan dan membanggakan kita. Nah, ini kalau bisa dikatakan patennya Promovenda. Namun dari temuan itu tidak sekedar temuan, apalagi tadi berangkat bahwa Agile HRM itu di latar belakang mengatakan ketidaksesuaian dengan budaya lokal. Nah ini kan tantangan itu. Pertanyaan saya pertama dulu, selama perusahaan multinasional ini berada di Banggai, berapa kali yang Anda ketahui ada demo-demo? Venda melakukan penelitian kurang lebih 9 bulan di Banggai, baru 1 kali. Itu pun masalah tabel Ibu Prof. Insya Allah jadi Ibu Prof, Ibu sudah tanda tanda mungkin. Tabel Ibu itu masalah limbah. Ada perusahaan India di Tojo Una-Una kurang lebih 10 tahun, kemudian demo masyarakat masalah kompensasi. Sama juga seperti di Bogowali sekarang kan ada perbedaan kompensasi. Nah, apakah selama berdiri sana tidak ada gesekan-gesekan seperti itu? Selama berdiri? Selama berdiri masalah kompensasi tidak ada. Tidak masalah demo selain kompensasi? Oh, itu tadi Ibu. Oh, pada 1 kali? Iya.
terjawab sudah bahwa memang ekspatriat dengan budaya lokal ini bagus sekali itu, bagus sekali. Nah, pertanyaan kedua, saya baca tadi setelah ada novelty, kemudian ada Anda tawarkan sebuah strategi. Ada 3 strategi. Yang pertama adalah menempatkan mentor lokal untuk ekspatriat. Kira-kira seperti apa nanti strategi yang Anda tawarkan ini? Di halaman 118. Ada mentor lokal, artinya orang Banggai yang mau ditempatkan yang mementori. Kita lihat, nggak terbalik ini. Kenapa orang lokal yang istilahnya menggurui begitu, ya, mendampingi Sebagai mentor lah yang mengatur semua. Itu gimana? Jadi mengingat di sana dominan pekerja lokal, walaupun lini teratas dari perusahaan ini adalah ekspatriat, tapi karena keterbukaan tadi terhadap budaya, mereka mau menurunkan egonya sedikit lebih banyak. Jadi mereka meminta masukan lebih banyak ke pekerja lokal, Ibu. Jadi mereka lebih bersifat keterbukaan, di mana itu tidak dilakukan di negara Islam. Ya. Terima kasih Dr. Rosida. Giliran terakhir saya, ya, sebelum kita akhiri sesi ujian ini, saya sesungguhnya disiapkan pertanyaan oleh Pemopenda ini. Dia siapkan 21 pertanyaan, tapi saya tidak baca karena saya tidak ingin pertanyaan keluar dari sini. Dia bilang kalau Bapak sulit pertanyaan disiapkan, tapi tidak. Ditutup saya disertasinya. Saya mau tanya langsung aja. Ya, pertanyaannya dalam ini pertanyaan pertama ya. Banyak nanya tadi karena performansa. Saya lihat di sini ada prinsip-prinsip agile ya yang dikemukakan oleh Denny ya. Apa semua itu? Ya, biasa gini, jangan kita implementasi tapi konsep dasarnya tidak ditahu. Bisa tidak dikemukakan prinsip-prinsipnya? Tabe, Pak yang terhormat Maha Terpelajar Profesor Dr. Jaini Nurdin SMSI, Tabe Pak, Nabi saja diajarkan 3 kali membaca, kenapa tidak saya membaca? Tabe Pak Prof, saya coba membaca, karena tabe saya tidak menghafal Pak Prof. Apalagi pendapatnya orang akan sangat naif ketika saya baca melenceng dari apa yang beliau sampaikan. Ya, cukup, sudah dijawab. Selanjutnya, tadi kan sempat ada pertanyaan dari penguji. Kalau ada perusahaan dari luar masuk Indonesia, ada 2. Apakah masyarakat lokal yang menyesuaikan atau perusahaan yang masuk ini menyesuaikan dengan adaptasi? Ini kan ada 2 ya. Mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi? Kalau di masyarakat, mungkin pendatang itu menyesuaikan dengan adat lokal, ya. Tetapi kalau dalam perusahaan, biasanya perusahaan sudah punya budaya. Terkait dengan perusahaan, ya Anda teliti, yang mana menyesuaikan dengan konsep ini? Apakah ekspatriat menyesuaikan dengan orang lokal yang ada di sana dalam perusahaan, atau orang lokal yang masuk dalam perusahaan menyesuaikan dengan budaya perusahaan? Ya, itu pertanyaan. Silakan. Jadi dalam hal ini PT Sal & Son Indonesia, para ekspatriat menyesuaikan dengan budaya lokal, bukan sebaliknya. Jadi ketika PT Silver and Meat ini mencoba masuk, jadi mereka adakan dulu istilahnya tur lapangan sebelum membangun. Mereka lakukan di perusahaan induk rekrutmen, siapa yang mau diatur, istilahnya begitu Tabe.
Karena dengan kuatnya tadi budaya di Indonesia, dengan bersifat fleksibel, berarti mereka dengan gampang menyesuaikan masuk ke khususnya di Banggai. Bapak Ibu sekalian, untuk sementara sidang ujian saya sourcing untuk beberapa saat. Nanti tim penguji akan merumuskan hasil ujiannya, terutama di pertanyaan pertama tadi itu. Pertanyaan ketua tim penguji masalahnya, bobotnya tinggi 90%. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang saya sourcing untuk beberapa saat. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama Promovenda, setelah saya mohon untuk berdiri di atas. Setelah sourcing sidang tadi kita melakukan rekap nilai. Ini nilainya ketua tim penguji yang paling rendah ini. Kronologis penyakit jantung pernah enggak? Enggak, saya takutnya saya umumkan terus enggak siap bisa pingsan di situ. Tidak ada riwayat. Masa Bapak tanya, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah tim penguji melakukan rekap nilai, maka perlu saya sampaikan pada saat ini nilai yang dicapai IP kumulatif Promovenda di luar disertasi saat ini IP mencapai 3,93. Kemudian nilai ujian hari ini setelah dilakukan rekapitulasi, total nilai yang dicapai adalah 620,75. Dibahagi dengan jumlah penguji sebanyak 7 orang, maka nilainya rata-rata mencapai 88,68. Artinya setelah dimasukkan ke nilai konversi nilai yang ada, maka dinyatakan lulus dengan nilai A. Artinya nilai A ini akan kita konversi ke total nilai. Setelah dikonversi ke total nilai, maka IP kumulatif setelah nilai disertasi masuk menjadi 3,97. Berdasarkan panduan akademik di pasca sarjana, maka saudara dinyatakan dengan yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara menerima ini? Atau mau ditunda lagi? Terima kasih Bapak, diterima. Oke, diterima. Baik, sebenarnya beliau ini cum laude sebenarnya, cuma karena dalam proses studi sempat cuti. Cuti ini kemudian dalam panduan orang yang mengambil cuti tidak bisa diberi cum laude. Jadi enggak izin hanya yang untuk kepada Promovenda saya undang ke depan untuk menandatangani tanda persetujuan menerima hasilnya pada hari ini. Silakan. Disaksikan oleh Ketua Prodi S3. Luar biasa. Apresiasi, tepuk tangan dulu buat Ketua Prodi S3 ini, Dr. Mas Akbar. Ya, kembali ke tempat. Terima kasih siswa saya. S2 juga ambil MM. Nah, kemudian sempat saya dengar kuliah di UI. Tapi kira-kira entah kenapa tiba-tiba muncul di Tadulako. Dan hari ini saya sebagai ketua tim penguji. Baik, tim penguji yang telah melakukan rapat kilat tadi ya, sehingga dari hasil ini kita sangat harapkan saya akan melaksanakan pelantikan kepada Promovenda. Mungkin di depan sini ya, saya mohon untuk di depan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, juga kepada para penguji, saya akan melakukan pelantikan kepada Promovenda. Pada hari ini saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Megawati Sangkota menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi
konsentrasi ilmu manajemen dengan memohon rahmat dan ridha Allah SWT. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan ini saya nyatakan Saudari Megawati Sangkota berhak menggunakan gelar doktor di depan nama. Semoga Anda dapat menggunakan gelar ini sebagai hak saudara. Moga-moga Allah SWT menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi kepentingan ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Demikian, terima kasih. Untuk itu kepada Promovenda saya undang dengan hormat untuk kita beri selamat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya persilakan duduk kembali. Luar biasa. Ya, mari kita duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba mendengarkan pesan dan kesan ini. Beliau banyak kenangan selama studi ini, banyak suka duka. Nah, kita ingin dengarkan terutama masukan bagi pimpinan pasca yang ada di Tadulako ini untuk perbaikan ke depan. Saya persilakan, silakan Ibu Mega, Dr. Mega. Pak Muzakir, terima kasih. Membantu saya dalam menyelesaikan studi. Prof. Romansyah, terima kasih banyak Pak Prof yang sudah terbang jauh-jauh menyempatkan diri untuk menghadiri sidang promosi saya. Pak Dr. Samsudin, terima kasih Pak Dr. Insya Allah proses menuju profesornya dipermudah sebagaimana beliau mempermudah saya. Terima kasih untuk Ibu Elinawati Rombe, beliau dosen saya dari S1 hingga S3. Spesial terima kasih buat kopromotor saya, beliau juga di sini berperan penting sebagai orang tua saya. Beliau sabar dalam menghadapi saya yang mungkin banyak maunya. Terima kasih Ibu Rosida, terima kasih banyak atas waktu beliau bersedia diganggu 24 jam. Masya Allah, semoga apa yang beliau berikan kepada saya Allah membalasnya berkali lipat. Terima kasih untuk anak-anak saya yang sudah sempat datang memberikan supportnya. Ada Kakak Zara Regina Aulia, ada Muhammad Mitra Katur, ada Queen Maulida, anak saya juga. Terima kasih buat Pak Lurah Tondo, dalam hal ini Bapak dan anak saya. Terima kasih banyak buat Pak Rektor dan semua teman-teman Sitifat, rekan sejawat di Universitas Al-Herat. Terima kasih buat rekan saya S3, ada Dr. Iksan. Terima kasih Kak Iksan sudah datang. Kakak Dr. Asmul, Masya Allah dari banyaknya ini. Saya cukup berbangga juga Pak Prof. Angkatan saya, baru saya perempuan yang lulus. Dan saya juga berbangga karena saya dosen perempuan pertama doktoral di ekonomi. Bisa. Terima kasih kehadirannya calon doktor Pak
Ibu Firza, calon dokter ini, insya Allah lagi kuliah S3 di sini juga. Pak Maulid, teman-teman saya, Ibu Vega. Terus terima kasih buat ibu-ibu tim penggerak PKK Kelurahan Tondo. Ini warga saya juga datang, alhamdulillah. Tapi kurang yel-yelnya. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang sudah datang. Olvin, Noni, terima kasih. Eti, terima kasih. Dan adik-adik saya yang luar biasa, semoga cepat selesai kuliahnya. Adik-adik saya dari Unisa, ada tante saya, terima kasih semuanya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oh, Mami Pinky ada, Mami Pinky, terima kasih Mami Pinky sudah datang. Terima kasih semuanya. Terima kasih dan terima kasih. Mungkin sekian dari saya Pak Prof. Saya tidak tahu lagi mau mengungkapkan apa. Mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang mungkin lupa diucapkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya tadi mendengar Bapak sekalian, anaknya disebut, tapi Bapaknya saya tidak dengar namanya. Oh, Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Tondo. Oh iya, oke. Dia sebut jabatannya, jadi saya. Baik Bapak sekalian, terima kasih sudah hadir dan acara ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan semua kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan aman. Saya selanjutnya ucapkan terima kasih kepada para penguji, tentu teristimewa saudara saya Profesor Dr. Romansa Sahabudin, SMSI. Terima kasih Prof sudah hadir. Dan jangan bosan, akan kami undang terus. Ya, sebentar siang lagi ya. Oke, baik. Juga kepada teman-teman penguji lain, tentunya Ketua Prodi, Dr. Musakir, Tembertutu, Dr. Samsudin, Profesor Dr. Hilmawati Rombe, Dr. Yobert Cornelius dan Dr. Rosida yang sangat berperan untuk Ibu Dr. Rosida ini karena promotornya 2 kali ganti dan beliau sebagai co-driver lanjutkan sampai selesai. Terima kasih dan apresiasi yang saya berikan. Selanjutnya sidang uji yang saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.